Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita membaca kitab Fadlul Islam. Dalil tsalitsu, dalil yang ketiga, haditsu al-khawariji al-mutaqaddim, hadis khawarij yang sudah disebut, yaitu hadis yamruqu minal islami kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Wa huwa fi sahihain, hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim. Dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Wa muruqus sahmi, dan kata-kata yamruqu minal Islam. Kata-kata yamruq di sini artinya khurujuhu, keluar dari Islam. Ar-ramiyah artinya as-saydul ladzi yuqsadu bin nabli. Artinya as-sayd, tanah, atau maksudnya di sini adalah busur, alladzi yuqsadu bin nabli, yang digunakan untuk melempar anak panah. Faminas saidi man yadribuhu an-nablu fi jambihi. Maka di antara busur, maka ada orang yang menarik an-nabl artinya anak panah dari sebelah sisinya. Thumma yakhruju ya'ni as-sahmu min at-tarafil akhari. Kemudian keluarlah si anak panah tersebut, as-sahm artinya sama dengan an-nabl, anak panah, keluarlah anak panah tersebut dari sisi yang lain. Sebagaimana kita ketahui, cara memanah ditarik, kemudian akan melesatlah anak panahnya. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati, dan sisi pendalilan dari matan ini, fi muruqihim wa adami ruju'ihim ilal islami, yaitu tentang keluarnya mereka dan tidak kembalinya mereka kepada Islam. Liraghbatihim anhu, karena bencinya mereka terhadap ajaran Islam yang benar. Bil bid'ah, disebabkan karena bid'ah yang mereka lakukan. Fahaulai al-khawariju mariquna minal Islam. Maka mereka lah orang-orang khawarij, mereka sedikit demi sedikit keluar dari Islam. Waqtulifa fi muruqihim minal Islam hal huwa khurujun ila al-fisqi am khurujun ila al-kufri. Dan para ulama khilaf kata-kata keluarnya mereka dari Islam di sini, apakah mereka keluar kepada kefasikan ataukah mereka keluar kepada kekufuran, artinya murtad. Ala qaulaini, ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Ahsahuhuma, pendapat yang paling tepat kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, annahum fusaqun ghairu kufarin. Mereka orang-orang khawarij itu orang-orang yang fasik namun tidak sampai kafir. La ijma'i sahabati ala adami kufrihim. Dan para sahabat Nabi ijma, sepakat bahwasanya orang khawarij tidak sampai kafir. Naqalahu Ibnu Taimiyah al-Hafidu. Ijma ini dinukil oleh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu yang cucunya, bukan Al-Majid. Ad-dalilu ar-rabi, dalil yang keempat, hadis annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Usnya Nabi bersabda, inna ala abi fulanin laysu li bi awliya'a, dan seterusnya. Wa huwa bi hadzal lafzi la yujadu. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, hadis tersebut dengan lafaz seperti ini tidak ada. Bal muallafun min haditsain. Namun hadis ini ditulis sebagai gabungan dari dua hadis. Wal hadithul awwal, hadis yang pertama, hadis dari Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ala abi fulanin laysu li bi awliya'a, innama waliyallahu wa salihul mu'minin. Sesungguhnya keluarganya Abu Fulan bukanlah wali-wali, namun para wali-wali Allah adalah orang-orang saleh yang beriman. Wa ubhima fulan, dalam hadis ini disebutkan fulan dengan bentuk mubham. Mubham artinya samar, tidak jelas siapa fulan tersebut. Satran lahu, untuk menutupi identitasnya. Wali adamil hajati ila dzikrihi, dan karena tidak adanya kebutuhan untuk menyebutkan nama sebenarnya. Wal haditsu tsani, dan hadis yang kedua, hadis dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ulan nasi bi al-muttaquna haitsu kanu wa man kanu." Sesungguhnya orang-orang yang paling aula, yang paling utama bagiku, golonganku yang paling utama adalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Dimanapun mereka berada dan siapapun mereka. Rawahu Ahmadu wa isnaduhu hasanun. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan musnadnya dan sanadnya hasan. Fal hadithul madhkuru indal musannifi muallafun min hadainil haditsain. Maka hadis di atas yang disebutkan oleh penulis kitab Fadlul Islam ini merupakan gabungan dari dua hadis. Wa dilalatuhu ala maqsudit tarjamah, sisi pendalilan dari matan ini, anna man ahdatha fil islami walau kana min qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad bari'a minhu ar-rasul. Sesungguhnya orang yang membuat kebid'ahan dalam Islam walaupun dia merupakan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia termasuk keturunan Rasulullah atau ahlul bait, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Fal bid'atu taqta'u sahibaha an tawallil mu'minina. Maka kebid'ahan membuat pelakunya terputus dari loyalitasnya orang-orang yang beriman. Rubbama 'azamat bihil halu hatta yufariqa dinahum wa yunafirahum. Dan bisa jadi membuat perkaranya menjadi lebih besar lagi, lebih serius lagi. Itu sampai bisa membuat mereka keluar dari agama mereka dan lari dari agama mereka. Maka di sini disebutkan oleh syarih bahwasanya walaupun keluarga Nabi, walaupun keturunan Nabi, walaupun ahlul bait, kalau dia melakukan kebid'ahan, ya maka Rasulullah berlepas diri. Maka bukan golongan Rasulullah, bukan wali Allah, bukan orang-orang yang benar walaupun termasuk keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, keturunan Nabi merupakan kemuliaan. Namun tidak ada artinya kemuliaan tersebut kalau menyelisihi Nabi. Ya, kalau tidak suka kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dalil khamisu, dalil yang kelima, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan kepadanya tentang sebagian sahabatnya. Al-haditha muttafaqun alaihi bi alfadhin mutaqaribatin. Hadis ini muttafaqun alaihi, hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim dengan beberapa lafaz yang berbeda-beda. Ya, yang mutaqaribah, yang hampir sama. Wa dilalatuhu ala maqsudit tarjamah, dan sisi pendalilan dari matan ini adalah dalam sabda beliau, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Orang yang tidak suka kepada sunnahku maka bukan bagian dari golonganku. Ai man taraka tariqati falaysa minni. Maksudnya barang siapa yang meninggalkan ajaranku, meninggalkan tuntunanku, maka bukan bagian dari golonganku. Wa raghbatu anis sunnati naw'an. Maka bentuk kebencian kepada sunnah ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, al-i'rad anha ma'atiqadil abdi anna ma huwa alaihi akmalu. Berpaling dari sunnah Rasulullah walaupun disertai dengan keyakinan bahwasanya mahu alaihi akmalu, sunnah Nabi atau tuntunan Nabi itu lebih akmal, lebih sempurna, hadian lebih sempurna petunjuknya, atau dia mengikuti tuntunan yang lain, mengikuti ajaran yang lain dengan disertai ajaran yang lain yang lebih akmal, lebih sempurna petunjuknya, min hadi Rasul, daripada tuntunan Rasulullah. Wa hadza kufrun mukhrijun minal Islam. Maka ini adalah kekufuran yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. Jadi kalau ada seseorang meyakini adanya hukum lain, tuntunan lain yang lebih sempurna dari hukumnya Rasulullah, dari tuntunannya Rasulullah. Rasulullah katakan hukumnya A, dia bilang lebih bagus hukumnya B. Rasulullah katakan hukumnya C, dia bilang lebih bagus hukumnya D. Nah, ini merupakan kekufuran yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Wal akharu, yang kedua, ar-raghbatu anha bi ta'wilin ya'ridu lil abdi. Benci pada sunnah Nabi karena sebuah takwil, karena adanya kesamaran,
yang menghinggapi seorang hamba. Fahadha la yakhruju bihi al-abdu minal Islam. Maka seperti ini tidak mengeluarkan dari Islam. Wa yashtaddul khawfu alaihi liwuqu'ihi fi amrin azimi. Namun kita khawatirkan dengan sangat-sangat khawatir ketika dia terjerumus kepada hal tersebut, maksudnya kepada ar-raghbah anis sunnah, kebencian kepada sunnah. Ketika seseorang benci kepada sunnah, kita khawatirkan dia dengan kekhawatiran yang sangat, karena ini adalah amrin azim, perkara yang sangat serius. Lianna sya'na sunnati wa in qalla fi syai'in min a'zamil umur. Karena sunnah Nabi walaupun itu sedikit, sunnah Nabi adalah a'zamil umur, adalah perkara yang agung. Fannasu la sabila lahum ila ma'rifati tariqi ila Allah ila bima bayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia tidak punya jalan untuk mengetahui jalan menuju Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza adala al-'abdu anhu, andaikan seseorang berpaling dari jalannya Nabi, walau kana fi syai'in yasirin, walaupun itu dalam perkara yang remeh, maka takhawwafa 'ala nafsihi ay yujarrahu ma adala bihi ila ma huwa a'zamu minhu. Maka dia harus takut pada dirinya sendiri, jangan-jangan dia bisa terseret kepada yang lebih jauh lagi. Hatta yuqi'ahu fi syarrin kabirin fid dunya wal akhirah. Sehingga membuat dia terjerumus ke dalam keburukan yang sangat besar di dunia maupun di akhirat. Walihada idza nadhara al-mar'u fi athari salafi fi ta'dhim as-sunnati ra'a minhum quwwatan fi ittiba'i sunnati. Oleh karena itu, kalau seseorang melihat bagaimana jejak-jejak para salaf dalam memuliakan, dalam mengagungkan sunnah Nabi, maka dia akan melihat betapa kuatnya mereka dalam mengikuti sunnah Nabi. Wa khaufan min mukhalafatihi. Dan mereka para salaf sangat takut untuk menyelisihi sunnah Nabi. Walau kana fi amrin qalilin, walaupun perkara kecil. Fakanu la yahmaduna fi'lan yakhruju bihi al-abdu anis sunani. Maka mereka tidak memuji satu perbuatan pun yang keluar dari sunnah-sunnah wal athar, dan dari athar-athar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa imma ayakuna syai'an an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa imma ayakuna syai'an an ashabihi. Baik itu yang berupa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun yang berupa ajaran dari para sahabatnya. Wa fi Ma'alimil Iman lid-Dabbaghi, dalam sebuah kitab berjudul Ma'alimul Iman, karya Ad-Dabbagh, fi tarjamati Buhlulil Maliki rahimahullah, ketika menyebutkan biografi seorang ulama bernama Buhlul, yang beliau adalah seorang ulama mazhab Maliki. Annahu lamma jalasa ala maq'adi darsihi fi masjidihi, ketika dia duduk di tempat dia mengajar di masjid, istad'a rajulan min ashabihi, maka beliau pun memanggil seorang laki-laki dari salah seorang muridnya. Fasarrahu bi syai'in, maka beliau pun berbicara kepada orang tersebut sesuatu. Ai takallama fi udhunihi khifyatan, maksudnya beliau bicara kepada muridnya tersebut di kupingnya dengan samar, artinya berbisik-bisik. Suman sarafa sahibuhu, kemudian setelah itu muridnya tersebut pergi. Thumma raja'a ilaihi ba'da burhatin wa huwa fi majlisi darsihi. Kemudian dia kembali setelah beberapa saat, wa huwa fi majlisi darsihi, sedangkan si Buhlul ini masih ada di tempat duduk tempat dia mengajar. Fasarrahu faqala alhamdulillah. Kemudian sang guru ini Buhlul berbisik-bisik kepada muridnya tadi yang baru kembali. Kemudian Buhlul mengatakan alhamdulillah. Jadi Buhlul masuk ke masjid, kemudian memanggil muridnya, kemudian berbisik-bisik, kemudian muridnya pergi, kemudian muridnya datang, bisik-bisik lagi, kemudian Buhlul mengatakan alhamdulillah. Fasa'alahu ashabuhu an sya'nihi, maka para murid-muridnya yang lain bertanya, ada apa? Ada apa guruku? Apa yang telah terjadi? Faqala, maka gurunya bercerita.
inni lamma kharajtu ilal masjid sa'alani ahli hajatan minas suqi. Sesungguhnya ketika saya keluar rumah menuju masjid, maka istri saya meminta saya untuk melakukan sebuah kebutuhan di pasar, untuk beli sesuatu di pasar. Ya'ni wasauhu ala hajatin minas suq. Maksudnya istrinya berpesan untuk membelikan sesuatu di pasar. Faqala fa'aqadtu tarafal imamati. Maka karena saya ingin pergi ke pasar, maka saya pun mengikat ujung imamah saya, ujung sorban saya. Biasanya kalau orang pakai sorban, maka ada dua belalainya, kanan dan kiri. Ada dua ujung kainnya. Maka supaya memudahkan, supaya tidak kotor, maka diikat antara belalai kanan dengan belalai kiri. Falamma jalastu ala kursiyyid darsi ra'aituhu ya'ni ra'a tarafal imamati al-ma'qudi. Maka ketika dia sudah dari pasar, dia masuk ke masjid untuk mengajar, dia ternyata melihat tali imamahnya tersebut belum dibuka, masih terikat. Maka fakhashitu an akuna ahdathtu fil islami hadathan. Maka kata Buhlul rahimahullah, saya khawatir saya telah melakukan kebid'ahan dalam Islam. Karena saya ingin ngajar di masjid, ajar agama dalam keadaan imamah saya, sorban saya, talinya terikat. Saya khawatir ini perbuatan bid'ah. Perhatikan. Maka fa'arsaltu fulanan ila fulanin. Maka aku pun mengutus fulan, murid saya, kepada si fulan, kepada seorang ulama. Wa kana alama minni bil athar. Yang ulama tersebut lebih alim daripada saya dalam masalah hadis dan masalah athar. Faqala, maka ulama tersebut mengatakan fa'alahu Ibnu Umar. Perbuatan seperti itu, yaitu mengikat tali imamah, pernah dilakukan oleh Ibnu Umar, oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Nabi. Maka fahamitullah, maka ketika mengetahui itu pun aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah perbuatan saya ada contohnya dari sahabat Nabi. Ya, maka lihat betapa hati-hatinya ulama dalam masalah bid'ah, walaupun kecil saja. Ya, mereka khawatir, takut itu bid'ah. Sedangkan orang zaman sekarang ketika mereka melakukan hal yang jelas-jelas bid'ahnya, mereka malah mengatakan dikit-dikit kok bid'ah. Kamu sukanya membid'ah-bid'ahkan. Ya, kamu radikal, kamu ekstrim dan macam-macam. Padahal ini tadi perkara yang sangat sepele, namun ulama tersebut Buhlul khawatir itu bid'ah. Orang zaman sekarang perkara yang benar-benar jelas bid'ahnya masih berkilah, dikit-dikit kok bid'ah kamu kok suka bid'ah-bid'ahkan. Nah, inilah bedanya ulama ya, dengan orang awam. Bedanya orang zaman dahulu dengan orang zaman sekarang. Undur nahnu naqulu hadza amrun yasirun. Perhatikan. Walaupun kita mengatakan ini adalah perkara yang sepele, lakin hum kanu yajtahiduna fi taharris sunnah. Mereka para ulama terdahulu, mereka berupaya dengan keras untuk mengikuti sunnah. Lianna man tahawana fil yasiri jarrahu ilal katsiri. Karena orang yang bermudah-mudah dalam perkara yang remeh, biasanya dia akan terseret kepada perkara yang serius, perkara yang besar. Bermudah-mudah dalam kesalahan yang sepele, maka akan terseret kepada kesalahan yang lebih besar. Dakwah semampumu.